Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Oke, kesempatan video kali ini kita dapat pasien motor Mio GT ya. Mio GT, Mio G ya, sama ya lur. Oke, untuk penyakitnya langsung saja kita kasih tahu ya lur. Kalau saja teman-teman punya kasus yang seperti ini atau punya motor kasusnya sama ya lur. Oke, untuk motor Mio GT ini penyakitnya itu di kontak nggak connect atau nggak fungsi atau nggak hidup kayak gitu ya. Di kontak ini nggak hidup, speedometernya nggak hidup. Ini kita kontak ya lur. Nah, ini klakson ini ya nggak hidup, terus sen ya nggak hidup, starter ya nggak hidup, semuanya nggak hidup, mati total ya. Nah, pasti teman-teman mikirnya di bagian akinya yang swak atau sekringnya yang putus. Nah, tapi di sini sudah saya siapkan untuk alat pengecekan akinya ya loh. Kalau memang baterainya itu ngedrop atau mati total, ya minimal ngedrop ya. Ngedrop itu pastinya ada arus walaupun sedikit. Minimal klakson itu hidup nyit kayak gitu ya. Nah, ini total sama sekali nggak hidup. Langsung saja kita tes. Ini kita sambungkan min dan plusnya. Oke, kita tes lagi. Nah, diperhatikan bola lampu di sini ya loh. Kalau ini hidup berarti akinya oke. Nah, terang ya, terang. Nah, ini berarti akinya nggak ada masalah ya lor. Oke, kita lanjut di bagian sekringnya ya. Kita cek sama-sama ya lor. Di bagian sekring oke, ini nggak putus ya no ya. Oke. Langsung kita tes. Kabel yang satu ini arah ke baterai, yang satu ini arah ke bagian kontak. Oke wesan. Wah wes jos. Jajal sih toh. Nak mau kan nget. Nah, iki KMX wis sana ya. Jereng. Wah, jos senang kok ya, Lur. Nah. Oke, 15.000 boleh. Nah, ini kita tes. Kalau saja kabelnya yang putus ya, Lur. Nah, hidup ya toh. Dari sini dari sekring hidup. Bye. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi pengecekan di bagian sekring, baterai itu ada apinya semua, bagus semua ya. Kita lanjut di bagian kontaknya ya. Bagian kontak terutama di bagian kabel warna merah dari kabel dari sekring, kabel merah dari sekring. Kita lepas untuk kabel kontaknya. Kita tes seperti ini. Nah, nggak hidup ya. Untuk lampunya nggak hidup. Ini kabel merah. Nah, kabel merah ini dari kabel bodi sini, ya. Ini nggak hidup. Nah, nggak hidup. Sudah ketahuan untuk penyakitnya. Kita cek bagian kabel soket kiprok, karena soket kiproknya itu dia cabang 2 kalau nggak salah ya. Kita cek. Nah, ke bawah ini bagian sini. Ini sepertinya motornya habis dibongkar ya lor. Habis dibongkar, habis dicek kemungkinan, tapi nggak ketemu penyakitnya. Kita lepas. Nah, ini kabel ini. Nah, ini kan cabang 2 ini lor. Ya. Ini yang menuju ke bagian sekring alias ke baterai pengecasan ya. Terus ini cabangnya ke kontak yang ini ya, kelihatan kan? Nah, ini kita tes ya, kita tes dari sini. Ini yang ke sekring atau baterai. Nah, kita tempelkan kayak gini. Nah, ini nggak hidup lor ya, ini nggak hidup. Nah,
Nah, ada positif nih. Berarti arah kabel sekring yang menuju ke sini ya. Yang menuju ke sini. Kalau tadi dari baterai ke sekring terus sudah lewat sekring itu aktif, ada apinya bagus. Nah, terus kemungkinan kabel yang ke sini itu ada yang putus ya. Ini sudah diponis kemarin untuk ganti aki kemarin tadi ya, suruh ganti aki. Tapi saya penasaran, wong apinya ada baterainya ya. Kita cek dulu di sini. Kemungkinan ada yang putus ini ya, lor. Kabel sekring mana ya? Oh, sini langsung. Dia langsung ke sini ya, lor. Langsung ke bawah sini ya. Bentar, kita lepas dulu untuk dudukannya ini apa ya. Sempit banget tempatnya, lor. Oke, lor, kita lanjut untuk pemeriksaan di bagian kabel bawah sini ya. Nah, tadi sudah kita cek di bagian sini memang nggak mengeluarkan api ya untuk kabel warna merah ini. Lanjut kita di bagian sini ya, bagian bawah sini kita periksa. Ini kita karter dulu, kita buka untuk kabelnya. Pembungkus kabelnya kita buka dulu. Alah. Lah ini loh, lor. Ini putus nih. Ya. Ini putus di sini, putus di sini. Ya. Nah, ini. Oh, ini sambungan ya, lor. Ini sambungan ya. Nah, ini ya, ini sambungan nah ini lur ya. Nah, oke, untuk penyakitnya ini sudah ketemu ya, lor. Yaitu kabel bagian bawah ini sambungan yang lama itu kropos atau bubukan ya, lor. Ini putus lagi. Nah, jadi untuk teman-teman kalau sudah seperti ini kan enak ya. Jadi dari akarnya itu di bagian baterai, terus sekring naik bagian kontak kan, logikanya kayak gitu. Kalau memang nggak nyambung di bagian kontak, terus di bagian kabel pengecasan atau kabel kiprok ini yang cabang 2 ini kok nggak ada apinya lagi, nah berarti bagian antara sekring yang menuju ke soket ini, soket kiprok itu ada yang putus kabelnya. Nah, dan ternyata benar ya, untuk proses pengecekan benar. Nah, jadi teman-teman kayak gitu ya, untuk pengecekannya harus dari akarnya, itu dari intinya. Kalau seumpamanya ini tadi kan penyakitnya itu di kontak nggak hidup, lampu netralnya nggak hidup, klakson nggak hidup, berarti kan otomatis di bagian aki dicek normal bagus, masih nggak hidup, naik lagi ke sekring, masih nggak hidup lagi, baru ke kontak kita periksa kabel merah. Kalau memang kabel merahnya itu dari yang jurusan dari sekring, dari aki nggak keluar api, berarti putus di jalan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kayak gitu ya, lor. Oke, kabel yang merah ini kita tes. Kalau ini hidup, nah ini hidup ya. Nah, ini hidup. Nah, berarti benar.
aman, berarti dari kabel sini yang menuju ke bagian baterai dan sekring itu aman, nggak ada yang putus. Nah berarti di bagian sini saja. Oke, langsung saja kita sambung ya lur. Nah, jadi nggak pening ya, nggak susah untuk teman-teman menentukan penyakit masalah pengapian yang mati, kabel yang putusnya di mana. Yang penting kita turut kita lek ngarani apa ya, kita cek dari akarnya, terus naik kemana arahnya, ini kemana pasti nantinya ketemu ya. Nggak perlu lama ngecek kayak gini, pasti ketemu. Nah, cuman kalau teman-teman langsung kabel bodi diseset-set, ayo ngetek ke waktu ya lur. Nah jadi kayak gitu. Ini udah kita sambung ya, kita solasi lagi. Untuk teman-teman, untuk penyambungan kabel seperti ini diusahakan kabel bodi yang asli, kabel bodi bekas yang itu yang asli. Nah itu kenapa kok saya sarankan pakai kabel itu, karena kabelnya serabutnya itu besar, kuat ya, nggak mudah bubukan kayak gitu. Jadi kalau untuk penyambungannya itu kabel yang kita beli, nah itu biasanya seratnya halus, mudah bubukan, ngono lur, kropos ya. Nah ini kita sambung, kita ikat yang kuat, disolasi lagi supaya rapi, ngono lur. Untuk pengecekan pengapian itu memang ada tahapan dan prosesnya ya. Yang penting sampean itu tahu, semuanya tahu, oh penyakitnya motor ini hilang api kuil semuanya ya. Nah dicek, berarti yang harus dicek terlebih dahulu dari mana? Dari sepul. Seperti itu, sepul naik sampai ketemu. Nah kayak gitu. Bisa kabel yang putus, bisa alatnya ada yang rusak, atau CDA-nya atau kiproknya itu bisa. Nah, ini sudah ya, kita cek dari sini lur. Nah kita cek dari kabel merah ini kabel cabang 2, satu untuk pengecasan, satu ke kontak ya. Nih kita tes nih bola lampunya. Oke hidup ya, tadi nggak hidup ya, ini hidup. Naik lagi, ini kita pasang, naik, kita cek kabel kontaknya. Nah ini kita cek untuk kabel kontak warna merah. Sebelum masuk ke bagian kontak kita cek terlebih dahulu. Kita colokkan seperti ini ke masa. Nah hidup ya lur, ya. Nah hidup nih. Terus kita masukkan kontak soketnya, hidup. Lalu kita kontak, coba hidup enggak. Nih kita kontak ya. Awalnya lampu injeksi ini enggak hidup. Nah itu udah hidup, klakson hidup. Kita double starternya, coba pencet belakang. Nah hidup. Oke, pencet lah ya. Oke, alhamdulillah udah hidup ya lur. Nah ini bagus ya, aman. Jadi untuk teman-teman, kalau kabel warna merah ini dia putus otomatis ya, karena kan kabel ini dari kiprok sini ya, kiprok untuk cabangnya itu dari kabel kiprok, cabang kabel kiprok ke kontak dan ke baterai. Nah kalau ini dia putus atau kurang kuat, otomatis pengisian baterainya nggak maksimal, alias baterainya bisa ngedrop ya. Nah jadi kayak gitu. Oke, untuk pembahasan masalah perkabelan ini sudah aman, sudah selesai untuk motor Mio GT. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya.
supaya saya lebih semangat untuk membuat kontennya. Oke, sampai jumpa untuk video selanjutnya. Terima kasih.